Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek UTS kami untuk mata kuliah kontrol adaptif. Judul proyek kami yaitu DC Motor Speed Control Using an Adaptive ID Controller Based on Model Reference Adaptive Control atau MRAC. Kelompok kami terdiri dari Louis Jeremy, Aleron, Mat Buncan, dan juga saya sendiri, Keisha Naftalena. Next. Masuk ke bagian introduction. Yang pertama-tama kami menggunakan motor DC. Motor DC ini digunakan di beberapa aplikasi industri karena kemampuannya dan mengatur kecepatan secara presisi dan fleksibel dibandingkan dengan motor AC. Namun motor DC masih memiliki banyak kekurangan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sistem kontrol yang mampu beradaptasi secara perubahan parameter secara real time. Salah satu metodenya yang efektif adalah kontrol adaptif. Dan salah satu bentuk kontrol adaptif itu yang digunakan yang kami gunakan saat ini adalah model reference adaptive control atau MRAC. Teknik ini bekerja dengan membandingkan keluaran sistem plan dengan keluaran model referensi yang telah ditentukan. Ya, di sini ada PID control, itu PID untuk menggabungkan tiga aksi kontrol, proporsional, integral, dan derivatif. Fungsi utama dari PID itu nilai P untuk mengurangi error saat ini secara real time, dan integral menghilangkan steady state error, dan D meredam overshoot dan mempercepat respon. Selanjutnya ada MRAC atau model reference adaptive control. Model reference adaptive control dan teknik kontrol adaptif yang digunakan untuk menyesuaikan parameter controller. Secara ada DC motor modeling, yaitu kontrol PID adaptif yang memberikan menggunakan simulating. Model simulating terdiri atas dinamika motor DC, kontrol PID, dan algoritma MRAC. Oke, dalam mengontrol motor DC ini kami menggunakan kontrol adaptif PID tuning algorithm using MRAC. Lalu ada PID tuning algorithm using MRAC for DC motor. Pada gambar 2 ini merupakan rangkaian blok diagram sistem MRAC PID yang menggambarkan hubungan antara model referensi, sinyal error, mekanisme adaptasi, dan motor DC. Sekarang masuk ke bagian result and discussion. Jadi kami memiliki 6 pengujian. Yang pertama itu adalah DC motor testing without controller. Jadi motor DC tanpa dari controller. Yang kedua itu tentang pembentukan model referensi serta variasi parameter adaptasi dari Y. Lalu yang ketiga dan juga menampilkan hasil respon sistem motor DC menggunakan controller PID konvensional. Yang keempat dan keenam itu motor menerapkan motor DC dengan PID berbasis MRAC. Pada pengujian pertama ini dilakukan analisis terhadap karakteristik motor DC tanpa controller atau open loop. Jadi tegangan langkah diberikan pada waktu 1 detik untuk melihat bagaimana respon kecepatan motor. Dari hasil simulasi terlihat bahwa kecepatan motor meningkat secara bertahap sehingga mencapai kondisi sekitar 77,7 radius per second dengan response sebesar 0,58 detik dan overshoot yang sangat kecil yaitu hanya sekitar 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki respon yang stabil tanpa adanya osilasi. Namun karena tidak terdapat mekanisme umpan balik atau feedback, maka motor tidak dapat menyesuaikan diri terhadap gangguan atau perubahan beban. Akibatnya kesalahan pada keluaran tidak bisa dikoreksi secara otomatis. Pada pengujian kali ini dilakukan 4 variasi nilai adaptive gain, yaitu JP, YI, dan JD-nya untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap performa komputer PID berbasis MRAC pada sistem pengendalian kecepatan motor DC. Parameter adaptif ini menentukan seberapa cepat setiap komponen PID, menyesuaikan nilai gainnya dan meminimalkan tracking error antar keluaran plan dan model referensi. Nilai yang lebih besar mempercepat proses adaptasi, tetapi dapat menyebabkan overshoot dan osilasi apabila terlalu agresif. Sedangkan nilai yang lebih kecil menghasilkan respon yang lebih lambat namun lebih stabil. Setiap variasi memberikan karakteristik dinamika berbeda. Variasi 1 menghasilkan respon yang stabil dalam waktu naik sekitar 247,87 milisekon tanpa overshoot yang signifikan. Variasi 2 memberikan waktu naik lebih lambat sekitar 525,45 milisekon, namun menunjukkan overshoot sebesar 12,22%, menandakan bahwa sistem mulai mengalami osilasi akibat ketidakseimbangan antara aksi proporsional dan integral. Dan variasi 3 memberikan overshoot sebesar yakni 40,8% dengan waktu naik 443,21 milisekon yang menunjukkan sistem jadi kurang teredam dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kestabilan. Dan terakhir, variasi 4 menunjukkan performa paling optimal dengan overshoot hanya 0,95% dan waktu naik tercepat 228,95 milisekon. Nilai YP yang besar mempercepat adaptasi sistem, sedangkan YI dan YD yang kecil membantu menjaga kestabilan tanpa menimbulkan osilasi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa parameter adaptasi proporsional memiliki pengaruh paling dominan terhadap properti sistem. Kombinasi adaptasi proporsional yang agresif dengan nilai integral dan derivatif yang membuat menghasilkan respon motor DC yang cepat, stabil, dan mampu mengikuti model referensi dengan error yang minimal. Lalu di sini ada DC motor with conventional PID. Ini variasi pertama tanpa basis MRAC. Di sini ada gambar respon closed loop dari motor DC yang dikendalikan menggunakan kontrol PID konvensional dengan parameter plan berupa inersia rotor sebesar 0,0001 dan koefisien gesekan 0,05 nns, konstanta GGL balik 0,235 Vrats, dan konstanta torsi 0,235 nma. Resistensi armatur 1 ohm dan induktasi 0,5 A. Sistem motor bersifat ringan secara mekanik namun memiliki respon listrik relatif lambat dari hasil simulasi. Terlihat bahwa respon sistem mulai meningkat pada T 1 detik, mengalami kenaikan cepat, kemudian muncul puncak overshoot sebelum akhirnya mencapai kondisi sedikit di bawah nilai referensi. Pola ini menunjukkan bahwa sistem berada dalam kondisi underdamped, di mana aksi proporsional cukup besar untuk percepat respon, namun aksi derivatif belum mampu memberikan peredaman yang optimal sehingga timbul sedikit osilasi sebelum stabil. Oke, yang selanjutnya itu kontrol motor DC menggunakan PID berbasis MRAC, di mana dapat dilihat dari hasil pengujian, terlihat bahwa PID berbasis MRAC itu memberikan peningkatan kinerja transien yang lebih baik dibandingkan PID konvensional yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Sistem dengan MRAC menunjukkan waktu naik lebih cepat, overshoot lebih rendah, dan kecepatan steady state yang lebih halus. Yang dimana ini menandakan bahwa mekanisme adaptif MRAC mampu menyesuaikan parameter PID secara real time untuk menjaga dan meminimalkan kesalahan dan menjaga stabilitas sistem. Mengontrol DC motor menggunakan PID konvensional, di mana ini sama seperti variasi 1 yang diubah cuman variabel pada motor DC. Dilihat dari hasil didapat bahwa sistem memiliki karakteristik transien yang sangat halus dan overshoot kecil dan waktu naik yang cepat. Setelah sinyal step diberikan, sistem segera mencapai kecepatan tunak tanpa osilasi yang berarti. Overshoot yang kecil menandakan sistem berada dalam kondisi sedikit underdamped namun osilasi cepat meredam akibat dominasi aksi integral yang kuat dan gain proporsional yang menderat. Lalu ini ada DC motor yang menggunakan PID konvensional berbasis MRAC. Pada gambar
Scope ini ditampilkan dengan konfigurasi PI control dengan nilai parameter itu KP 0,1908, nilai KI itu 3, nilai KD itu 0. Yang motor dikontrol memiliki parameter inersianya itu 0,0025 kg meter kubik dan koefisien gesekannya itu 0,001 Newton meter. Dengan konstanta Gauge balik atau nilai KB itu 0,05 V per radian per second, konstanta torsi KT itu 0,05 Newton meter ampere. Newton per meter ampere, resistansinya itu dengan nilai 0,5 dan induktansinya itu dengan nilai 0,0015 Henry. Lalu pada konklusinya ini atau kesimpulannya, penelitian ini membuktikan efektivitas integrasi model reference adaptive control atau MRAC dengan kontrol PID dalam pengaturan kecepatan motor TC melalui simulasi menggunakan metode simulink, di mana sistem PID adaptif berbasis MRAC ini memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan PID konvensional. Lalu kontrol MRAC PID mampu meminimalkan kesalahan pelacakan atau tracking error, mengurangi overshoot serta mempercepat waktu tuner atau setting time pada berbagai kondisi parameter. Motor dan nilai adaptive gain yang diuji, kinerja terbaik diperoleh pada konfigurasi itu. Nilai gamanya itu ada gamma P sama dengan 8, L itu 0,1 dan D I itu 0,1 dan D itu 0,1 juga. Yang menunjukkan kemampuan penyesuaian parameter secara real time melalui aturan MIT atau MIT rule untuk mengkompensasi ketidakpastian seperti perubahan inersia, gesekan, dan resistansi listrik. Lalu selanjutnya akan ditampilkan simulasi metodenya oleh teman saya. Oke, berikut diagram blok MATLAB kami, di mana yang bagian ini itu variasi nilai PID, lalu ini bagian DC motor tanpa kontrol, bagian sini itu kontrol variasi variabel dari DC motor, variasi 1 dan variasi 2, ada yang variasi DC motor tanpa MRAC. Lalu berikut ini hasil dari nilai PID sebagai berikut dapat dilihat. Lalu variasi selanjutnya itu, ini scope untuk DC motor tanpa kontrol. Lalu ini scope DC motor tanpa MRAC. Oke, sekian. Baik, sekian presentasi dari proyek UTS kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.